Polres Langsa akhirnya menyerahkan tersangka kasus akun bodong Usman Udin ke Kejaksaan Negeri Langsa beserta dengan barang bukti. Kedua tersangka tersebut berinisial FS 26 tahun, seorang mahasiswa, dan IS 36 tahun, salah seorang komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Langsa. Pengungkapan kasus akun bodong Usman Udin tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat pada Agustus 2023 lalu. Sedikitnya ada 4 laporan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun bodong Usman Udin di laman akun Facebooknya. Kasat Reskrim Polres Langsa, AKP Rahmat, mengatakan sampai saat ini ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan diserahkan berkas perkaranya ke jaksa, yakni FS adalah seorang mahasiswa Gampung Daulat Kecamatan Langsa Kota dan juga IS yang merupakan komisioner KIP Kota Langsa. Terkait dengan penanganan perkara tersebut, setelah melalui gelar perkara, kami menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan penyebaran fitnah ataupun pencemaran nama baik dan perbuatan mencemarkan nama baik orang lain ataupun lembaga yang dapat menimbulkan keonaran di tengah rakyat. Terkait dengan 2 tersangka tersebut, kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang kami peroleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Menurut fakta yang kami peroleh, salah satu pelaku merupakan oknum dari komisioner KIP. Namun untuk lebih jelasnya silakan dari rekan-rekan media nanti untuk bertanya langsung kepada komisioner. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis, salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp750 juta. Seperti diketahui pada 7 November 2023, perkara akun bodong Usman Udin dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sehingga pada 23 November 2023, tersangka FS dan IS telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Iqbal Rozi, ketua tim kuasa hukum dari kedua tersangka, belum memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaan maupun pengakuan kedua tersangka. Dari Langsa, Seli Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh.